Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, NPM 18121418. Di sini saya membahas mata kuliah KPTA Selekta Pendidikan Islam dengan judul Dasar dan Tujuan Pendidikan Transformatif. Yang bagian A, pendahuluan. Pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, setiap manusia belajar seluruh hal yang belum mereka ketahui. Bahkan dengan pendidikan, manusia dapat menguasai dunia dan tidak terkait lagi oleh sekat-sekat yang membatasi dirinya. Pendidikan melahirkan manusia yang berilmu, yang dapat menjadikan khalifah Allah di bumi ini. Seperti diungkapkan Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaru Muslim terkenal, bahwa pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas akan menghasilkan output yang berakhlak, yang mampu menjadikan masyarakat yang beradab. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Sayangnya saat ini institusi adalah lembaga pendidikan seringkali mengabaikan prinsip ini, sehingga output yang dicetak lebih banyak berintelek saja daripada berakhlak. Pendidikan Islam transformatif secara umum banyak dikaji oleh beberapa pihak dan para peneliti pendidikan Islam. Namun masih jarang ditemukan peneliti yang memfokuskan kajiannya pada pendidikan Islam transformatif. Menurut pemikiran para ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam, oleh karena itu, dalam hal ini perlu disebut dan dipaparkan beberapa literatur yang relevan dengan tema kajian pada tulisan ini. Di antaranya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Rabi Nurdin dan judulnya Paradigma Islam Transformatif dan Implikasi terhadap Pembangunan Pendidikan Islam. Dalam konteks inilah pendidikan Islam sebagai salah satu media penyadaran umat dihadapkan pada problem bagaimana pengembangan sebuah pola pendidikan yang transformatif, sebuah pola pendidikan yang mampu memberikan pemahaman dan transformasi pembelajar yang tidak saja bertempu pada transfer pengetahuan saja, tapi juga konsep nilai. Pendidikan transformatif juga mengasihkan pada pola pembelajaran yang hanya berpusat pada guru teacher, tetapi lebih pada pola pembelajaran yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk lebih mengaktualisasikan potensi akademisnya secara maksimal. Bagian B, pembahasan dasar pendidikan transformatif. Strategi pembaharuan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Jadi, pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depan. Strategi pembaharuan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses perubahan pendidikan, paling penting pendidikan memiliki dua peran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Tujuan pendidikan transformatif. Gagasan paradigma dimulai dengan melakukan dekonstruksi total terhadap konstruksi ideologi. Pendidikan Indonesia sekarang tugas dekonstruksi ini diarahkan untuk membebaskan pendidikan dari berbagai belenggu ideologi dan politik yang menyelembunginya. Proses dekonstruksi di atas dilanjutkan dengan rekonstruksi pendidikan. Rekonstruksi menuju pendidikan transformatif yang didasari atas kondisi objektif dan
proyeksi masa depan yang hendak dicapai. Pada titik ini, pendidikan Indonesia menghadapi tantangan internal dan eksternal yang berat. Pada problema internal terkait dengan dunia pendidikan sendiri seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dana, dan kelembagaan. Dalam kebijakan politik, pendidikan harus dibebaskan dari proyek hegemoni, penyebaran luas teori modernisasi. Transformasi sosial berarti merubah menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya dalam hubungan tindak balik antar manusia, baik sebagai individu-individu maupun kelompok-kelompok. Seringkali istilah transformasi sosial diartikan sebagai sama dengan perubahan sosial, menciptakan jaringan kerja yang luas dari organisasi internasional dan universitas hingga pelaku pembangunan tingkat lokal, yang menjamin fungsi aparat ini secara efisien. Sekali dikonsolidasikan, sistem ini menentukan apa yang dapat dikatakan, dipikirkan, dibayangkan. Singkatnya, sistem itu mendefinisikan bidang spiritual ruang pembangunan, karena pendidikan merupakan hal yang paling penting bagi setiap individu dan masyarakat. Pentingnya pendidikan ini tidak hanya terbatas pada suatu umat, bangsa, masyarakat, ataupun pada masa tertentu, tetapi pendidikan mencakup seluruh umat dan masyarakat pada setiap masa, dan termasuk umat masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban dan beban yang dipundakkan setiap pemimpin dan reformer dalam masyarakat untuk berusaha keras dalam menyebarluaskan peluang dan kesempatan kita setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang baik seperti pendidikan yang dapat membawa kepada pertumbuhan individu dan masyarakat yang menyeluruh. Walaupun ukuran baik berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya, antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, tetapi dapat satu ukuran yang disepakati oleh semua. Di antaranya adalah seperti pendidikan itu harus mempunyai filsafat dan tujuan-tujuan tertentu yang jelas. Pendidikan diperlukan manusia agar secara fungsional manusia diharapkan mampu memiliki kecerdasan, intelek, spiritual, dan emosional untuk menjalani kehidupan dengan bertanggung jawab, baik secara pribadi, sosial, maupun profesional. Dalam bahasa pedagogik, pendidikan bertujuan untuk memenuhi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari sini manusia diharapkan mampu memenuhi kehidupan secara bahagia dan sejahtera. Melihat keberagaman potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kebenekaan bangsa kita, pendidikan yang mematikan kreativitas menjarakan peserta didik untuk selaku patuh dan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh penguasa tanpa memberikan kebebasan tersendiri pun kepada peserta didik untuk bersikap kritis dan rasional, adalah bentuk-bentuk pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan yang dibutuhkan pada saat ini adalah sistem pendidikan yang berorientasi pada kemandirian siswa. Dari segi uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan transformatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu memiliki kecerdasan untuk menjalani kehidupannya dengan bertanggung jawab secara pribadi, sosial, maupun profesional. Yang kedua, tercapainya proses pembelajaran yang didasarkan pada prinsip dialogis, kreativitas, dan partisipasi terhadap masalah yang ada. Berdasarkan paparan yang di atas telah diuraikan,
semakin mempertegas bahwa konsep allama ma'lam ya'lam, yaitu Tuhan mengajarkan segala hal yang tidak diketahui manusia, mengandung pengertian Allah selalu mengajarkan sesuatu pengetahuan baru setiap saat kepada manusia, sehingga manusia dituntut untuk belajar tentang apa saja sepanjang hidupnya, dan hendak selalu berdialog secara transformatif dengan perkembangan zaman. Manusia tidak boleh berhenti pada pengetahuan yang dimilikinya, tetapi mesti selalu mencari sesuatu yang baru di luar dirinya. Lebih-lebih seorang guru sebagai penting dalam proses pendidikan menjadi lebih dituntut untuk melakukan proses transformatif ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.